suatu tanda kehebatan dan kekuatan besar jika dalam suatu komunitas besar terjadi satu perdebatan dan perselisihan. Di sepanjang sejarah kripto, baru kali ini terjadi pada anggota pengguna komunitas P-Network. Ini suatu reaksi positif karena apa yang terjadi akar masalah akan perbedaan gagasan, adu ide, teori, strategi, dan prinsip dalam menciptakan suatu ekosistem pasar market. Apa yang terjadi pada pengguna komunitas P-Network sebenarnya hanya sebuah perbedaan dalam dua sisi kubu setelah adanya mainnet close untuk proses P2P untuk menciptakan sebuah harga dan konsensus yang pada akhirnya munculnya nilai $314.159 untuk per P-nya dan muncullah istilah GCV. Inilah yang menjadi perdebatan antara pro konsensus GCV dan kontra GCV. Disinilah saya akan mengupas tuntas dari sisi positif dari kedua belah pihak, karena kedua kubu sama-sama bertujuan baik untuk menciptakan masa depan P-Network pada saat open mainnet. Sesuatu hal yang besar pasti diawali dengan perdebatan perselisihan akan gagasan, ide, strategi sebelum mencapai puncaknya. Ini adalah sebuah proses. Tentunya keduanya dalam konsep membangun ekosistem konsensus merujuk berdasarkan parameter. Yang pertama, kesepakatan harga nilai. Yang kedua, berlangsungnya proses P2P. Yang ketiga, jumlah ukuran demografi pengguna. Dan yang keempat, masalah pasokan koin P. Hanya saja secara prinsip pelaksanaan mekanisme prosesnya yang berbeda. Di sinilah perbedaannya. Jika komunitas pro GCV untuk menciptakan harga kesepakatan dengan nilai terbaik, prosesnya kesepakatan ketetapan secara singkat dengan menentukan nilai maksimal untuk disosialisasikan pada pioner, penambang, dan komunitas sebagai patokan harga dalam proses P2P. Karena P-Network dengan kekuatan ukuran demografi, jumlah pengguna anggota sebagai fundamental, komunitasnya yang sangat besar di belahan dunia tentunya mendukung adanya jumlah supply koin terbatas, mempunyai nilai terbaik. Belahan akan pasti permintaan yang meningkat sehingga akan meningkatkan nilai P tersebut. Diharapkan pada fase mainnet tertutup ini, sirkulasi perputaran koin saat P2P dari hulu sampai hilir sudah menggunakan nilai harga konsensus yang ditetapkan oleh GCV dengan nilai $314.519 per P. Sehingga pada saat open mainnet meluncur sudah terbentuk ekosistem nilai harga yang mencapai maksimal. Prinsip inilah yang membedakan kalau komunitas yang kontra GCV lebih awal start akan dimulai harga sewajarnya saja. Ini perbedaannya. Yang penting dapat dipergunakan aktif anggota untuk sirkulasi transaksi P2P. Komunitas ini yang kontra GCV memfokuskan pada sisi perputaran P2P dengan harga wajar. Dengan begitu diharapkan banyaknya peminat partisipasi anggota pioner sebagai pedagang dan penjual karena meninjau dari tingkat resiko rendah nilai koin yang wajar tersebut, sehingga banyaknya terlibatnya pedagang yang semakin murah dengan produk yang dijual karena persaingan. Begitu pula para pembeli akan diuntungkan karena terpenuhi banyak pilihan persaingan produk yang pasti harga barang akan lebih murah karena persaingan tersebut. Dengan jumlah ukuran demografi pengguna besar untuk koin P menjadikan semakin meningkat permintaan koin P, sedangkan dalam tingkat jumlah suplai akan terbatas. Disinilah tentunya harga koin P perlahan akan meningkat secara ekonomi dan akan mengalami peningkatan meroket sesuai kebutuhan
pasar market nantinya pada saat dilepas di mainnet open. Apa yang menjadi dasar kekhawatiran komunitas yang kontra GCV 314159 adalah jika kita menerapkan GCV tersebut akan menjadi kurangnya para pioner untuk minat terlibat sebagai pedagang atau penjual karena tingkat risiko harga nilai koin P yang tinggi akan menjadi kekhawatiran, sehingga akan terjadi kurangnya minat sebagai pedagang dan pada akhirnya semua pioner ingin jadi pembeli karena nilai koin P mereka dihargai sangat fantastis, dan pada akhirnya untuk proses ekosistem P2P menjadi sepi, tidak berjalan karena minimnya produk yang dijual. Inilah yang menyebabkan macetnya secara ekonomi, nilai koin P tidak bisa berkembang. Semoga para pioner memahami ini. Salam petir. Jika sahabat Subscriber mempunyai pendapat dan masukan bisa Anda tuliskan di kolom komentar.